Ya, teman-teman, tadi sudah saya bahas tentang bagaimana sih peran pijat refleksi ya. Nah, pijat refleksi ini baik bagi perawatan tubuh, di mana mencakup tentang stres, ya, kurang tidur, nyeri kepala dan sebagainya, sehingga menimbulkan ketegangan pada sistem saraf ya. Nah, pijat refleksi dapat bersifat sedatif yang berfungsi meringankan ketegangan pada saraf. Makanya kenapa pijat refleksi dimulai dari titik pembukaan, karena di dalam titik pembukaan ini ada titik persyarapan, ada titik otak besar nomor 1, ada otak kecil, kelenjar bawah otak ya. Nah, karena mempengaruhi sistem saraf, pijat refleksi juga bisa meningkatkan aktivitas sistem vegetasi tubuh yang dikontrol oleh otak dan sistem saraf itu sendiri ya. Nah, jadi pijat refleksi ini selain fungsinya untuk memperbaiki perawatan tubuh di dalam persyarafan, juga sebagai memperbaiki sistem kelenjar hormonal ya, sistem kelenjar hormonal. Nah, juga sistem peredaran darah, terus sistem pencernaan dan 12 sistem yang lainnya ya. Ini adalah peran serta pijat refleksi bagi perawatan tubuh. Nah, bagaimana peran serta pijat refleksi untuk mengurangi ketegangan otot dan melepaskan tumpukan asam laktat? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, saat otot bekerja, otot ini membutuhkan energi ya toh, yang didapat dari pembakaran secara aerob dan anaerob tadi sudah saya jelaskan ya, yang nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3, bagaimana peran refleksi membantu menyeimbangkan kadar kalsium dalam tubuh manusia ya. Jadi pijat refleksi ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan kadar kalsium pada tubuh manusia ya. Nah, kita lihat kalsium adalah suatu zat yang sangat diperlukan untuk memelihara. Satu adalah syaraf, yang kedua adalah otot, yang ketiga adalah tulang. Tulang itu termasuk gigi, pertumbuhan gigi. Nah, bagaimana ketika anak-anak kita atau orang biasanya yang sudah berumur 40 tahun giginya ompong, nah, banyak kan? Ini bukan kekurangan kalsium, tetapi kalsium yang dibutuhkan itu masih minus ya. Maka ketika kita memijat refleksi pada sistem pembuangan dan sistem yang bekerja pada saraf dan otot, akan membantu pertumbuhan ataupun terciptanya atau kebutuhan kalsium dalam tubuh. Nah, pemijatan di area titik refleksi tertentu akan membantu ya tadi ya, menyeimbangkan kadar kalsium dalam tubuh. Nah, ini bermanfaat untuk memelihara yaitu tadi, terutama jantung. Terus yang kedua adalah sistem pernafasan, ketiga adalah sistem getah bening atau kelenjar ya. Yang keempat adalah sistem metabolisme ya, atau juga bisa sistem metabolisme itu hubungan eratnya dengan pencernaan, sistem cerna ya, ataupun sistem pembuangan dan sistem-sistem yang lain yang bekerja dalam mempengaruhi sistem saraf dan otot. Makanya
Di sini saraf dan otot dipengaruhi oleh organ yang namanya limpa, harus diperhatikan. Ini adalah tentang peran serta pijat refleksi dalam membantu menyeimbangkan kadar kalsium dalam tubuh manusia ya. Kita lanjut. Ini kenapa manusia ini bisa sakit? Kemarin sudah tak tanya berkali-kali. Kenapa sih manusia itu bisa sakit? Manusia bisa sakit karena homeostatisnya mengalami gangguan. Homeostatis itu apa? Yaitu keseimbangan tubuh pada manusia itu sendiri ya. Nah, bagaimana tanda-tanda ataupun tubuh ini tidak mengalami keseimbangan? Ingat ya. Ingat bunyi dari kata-kata enais de ingham, bahwa ketika tubuh yang bagian dalam ini mengalami masalah, maka akan tercermin di tubuh bagian luar ya. Nah, begitu juga seperti ini ya. Tanda-tanda ketidakseimbangan energi yang bisa dilihat ataupun bisa dirasakan ya. Yang pertama, ini penting banget ya teman-teman, ini tanda-tanda ketidakseimbangan tubuh pada manusia ya, yang dapat dilihat ataupun dirasakan ya. Yang pertama adalah mengerasnya kulit. Ini kulit di sini dalam artian adalah kulit telapak kaki ya. Yang kedua, terjadinya perubahan warna kulit. Nah, biasanya ya, terjadi yang pertama adalah mengerasnya kulit. Ketika kita menerapi ya, makanya ketika wawancara itu kita harus detail pekerjaannya apa sih, karena dengan menyatakan pekerjaannya nanti ya dengan real, misalkan tani, guru, pegawai, ini nanti akan membantu membantu mempermudah terapinya mencapai kesembuhan. Karena apa? Ketika seorang pegawai, ya ini mohon maaf bukan saya mengintimidasi orang petani. Ketika seorang pegawai negeri, ini secara logika telapak kakinya kan halus, mulus, tapi nggak seperti sapi loh, ya. Nah, jadi ketika pegawai negeri ini, ya logikanya itu kakinya, telapak kakinya mulus, halus, kok tiba-tiba telapak kakinya itu mengeras lebih parah dari seorang bapak dan ibu tani. Berarti di sini ada indikasi bahwa adanya ketidakseimbangan energi dalam tubuhnya. Entah itu sistemnya yang terganggu ataupun pergerakannya yang mengalami gangguan. Oke? Nah, yang kedua, perubahan yang kedua adalah terjadinya perubahan warna kulit. Nah, di sini kemarin saya lihat ya waktu praktek itu teman-teman, kulit telapak kaki itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya pucat, ya, ada yang warnanya hijau-hijau, ya. Tapi bukan seperti hijaunya es cencal ya, hijau yang kebiru-biruan itu ya. Terus, nah ini menandakan bahwa itu tadi ketika warna, biasanya warna normal dari telapak kaki kita itu berwarna putih ya, kemerah-merahan. Tetapi ketika terjadi perubahan warna, misalnya ini warnanya jadi merah, ujung-ujungnya telapak kaki atau telapak tangan ini merah. Terus ada garis-garis hijau, banyak garis-garis biru atau hijau di telapak kakinya atau telapak tangannya. Ini menandakan atau indikasinya seseorang itu punya riwayat atau punya kolesterol tinggi, ya. Nah,
Jadi ketika kita sudah tahu ada perubahan kulit di situ, oh orang ini nggak sama sih telapak kakinya, maka indikasinya ada kolesterol tinggi. Nah, ketika kolesterol tinggi ini terjadi, pijat refleksi di sini sangat berperan, yaitu kita perbaiki. Pertama adalah pencernaannya, yang kedua adalah pembuangannya. Ketika makanan itu tercerna dengan baik, terbuang dengan baik, nggak mungkin ada kolesterol yang bersemayam di dalam tubuh kita, ya. Yang ketiga, munculnya tanda di kaki. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, tanda merah ya. Ada juga ketika terjadi tanda merah banget, merah kehitaman, di situ menunjukkan bahwa ada masalah yang akut pada dalam tubuhnya. Ya, ini harus diwaspadai. Jadi ketika dengan terapi itu harus jeli, makanya harus ada punya ilmu dua, yaitu ilmu rasa dan ilmu titen, ya, untuk mengetahui ini. Nah, yang kedua adalah bau kaki. Pernah nggak teman-teman ketika terapi ada bau kaki yang menyengat atau ada bau kakinya Masya Allah? Ada indikasi terjadinya ketidakseimbangan pada tubuhnya. Juga temperatur kaki. Nah, kebetulan kemarin itu saya ada klien kaki kiri dan kaki kanannya tidak sama temperaturnya. Kaki kirinya ini kalau mau tidur harus dibalut dulu pakai handuk yang sudah dicelupkan air es, ya, dibalut. Karena apa? Rasa panas yang berkelebihan. Nah, setelah kita cek, kita wawancara, ternyata kolesterol yang diderita ibu ini lebih dari 300. Wow, luar biasa kan? Jadi makanya teman-teman harus jeli dalam menerapi ataupun dari awal wawancara penglihatannya, ya, secara jeli, benar-benar jeli ya. Yang keempat adalah munculnya kristal di titik atau di area refleksi bila diraba. Nah, ini banyak sekali. Kemarin ketika praktek teman-teman saya lihat ya, di daerah pencernaan terutama ini ada berenjel-berenjel. Wah, sebesar-besar segini nih. Mungkin ini tabungan masa lalu atau masa depan ya ini. Makanya nanti ketika kita praktek di offline, kita akan ketemu nanti sampai 12 kali pertemuan. Kita benar-benar harus lihat, ada nggak sih kristal-kristal yang ada di telapak kaki itu, di area mana saja yang terjadi kristal ataupun adanya kristal ya. Oke, ini adalah peran refleksi dalam mengatasi ketidakseimbangan energi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ketidakseimbangan energi dapat dilihat ya, seperti tadi sudah saya jelaskan semuanya ya. Dari tanda-tandanya ya, biasanya dari ngerasnya kulit, terus perubahan warna kulit, terus bau, temperatur, ada kristal. Ini semua menandakan bahwa adanya ketidakseimbangan energi pada tubuh manusia. Nah, ketidakseimbangan energi pada tubuh manusia ini dikarenakan satu, biasanya pola hidup, dua, pola makan, yang ketiga adalah pola pikir ya. Nah, jadi dengan belajar pijat refleksi ini juga harus mengetahui 3 pola-pola ini ya. Kalau teman-teman yang kelasnya di busana, dia harus memahami memecah pola. Kalau kita bukan memecah pola ya, itu memahami konteks dari 3 pola itu ya. Ini sudah ya, manfaat pijat refleksi. Nah, untuk stres, cedera, gangguan penyakit, bla 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 bla, ini sudah ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya secara bagaimana sih
pijat refleksi ini, penelitian tentang pijat refleksi ini penting ya. Jadi nanti ketika jenengan rapi, jenengan bisa memberikan knowledge atau pengetahuan pada klien kita ya, biar bayaran kita itu tidak hanya biru-biru ya, bisa merah, merahnya bisa 2 atau 3, amin ya. Oke, pada tahun 1893 Sir Henry Hutt ya, seorang ahli syaraf di London, menjadi orang yang pertama kali membuktikan bahwa gangguan fungsi internal tercermin pada tubuh bagian luar. Nah, tadi sudah saya bahas ya. Nah, ini yang menemukan Sir Henry Hutt. Yang kedua, pada tahun 1898 Sir Henry Hutt juga menemukan zona pada kulit yang menjadi hipersensitif terhadap tekanan saat organ dihubungkan oleh saraf ke daerah kulit tersebut menderita gangguan. Maksudnya bahwa menunjukkan bahwa ada hubungan antara organ tubuh yang terganggu dengan bagian tubuh yang hipersensitif. Nah, contohnya yaitu ketika kita memijat misalkan titik nomor 22 ginjal. Nah, ketika klien kita mengalami gangguan pada ginjal, kita pijat di titik ginjal itu sendiri, ataupun kita awalnya belum tahu nih orang ini ada gangguan ginjal. Maka ketika kita meraba postur telapak kaki, tadi kan ada beberapa ya yang harus kita pahami, bahwa ada mengerasnya kulit, terus ada bau yang tajam, temperatur, ada kristal. Ini menandakan bahwa keseimbangan pada tubuhnya mengalami gangguan. Nah, di sini perannya ya, secara penelitian ya, atau peran refleksi itu menunjukkan bahwa ada gangguan secara hipersensitif. Terbukti bahwa jika bagian hipersensitif tersebut dipijat, penyembuhan pada organ yang terganggu akan dimulai secara intensif. Nah, itu tadi. Jadi ada penyembuhan juga di daerah situ gitu loh. Makanya kita pentingnya belajar atau memahami tentang titik-titik ya. Jadi Bun, bagaimana teknik pijitnya? Apa harus dibur? Enggak usah seperti itu. Kita gunakan penelitian ini sebagai acuan bahwa ini pada zona pada kulit yang menjadi hipersensitif terhadap tekanan saat organ yang dihubungkan oleh saraf ke daerah kulit tersebut menderita gangguan. Ini pedomannya yaitu adalah menunjukkan bahwa ada hubungan antara organ tubuh yang terganggu dengan bagian tubuh yang hipersensitif. Artinya tidak usah dibur ya, cukup distimulasi, yang penting titiknya itu tepat. Oke, bisa dipahami. Yang selanjutnya, penelitian selanjutnya ya, pada saat yang sama Dr. Alphonse Cornelius menemukan bahwa ketika titik refleksi dipijat, nah, bagian tubuh yang terganggu yang sesuai dengan titik refleksi akan mengalami penyembuhan yang lebih cepat. Nah, udah jelas ya? Ini penelitiannya ada loh. Pijat refleksi itu tidak main-main loh. Bukan hanya sekedar unyak dibur, unyak dibur, bukan seperti itu. Nah, makna dari kata refleksi sendiri di sini adalah berubah menjadi sebuah cerminan. Ini masuk di dalam zona refleksi silang. Nah, di situ ya terdapat bagian luar tubuh yang hipersensitif mencerminkan bagian dalam atau organ tubuh tertentu yang sedang mengalami gangguan. Itu tadi ya. Ini manfaat pijat semuanya sudah tahu ya. Itu adalah beberapa hal yang harus kita pahami
tentang pijat refleksi. Oke, kita lanjut materi selanjutnya.